bakal bertukar dengan Khalid. Oh, jangan-jangan idoknya yang bawa Khalid. Ya, tapi jangan lupa Hylos. Game yang keempat, apakah LG akan ada advantage-nya. mengamankan kedudukan? Jalan yang kosong sekarang menjadi 2-1. Flickernya. Oke, masuk banning lagi nih terakhir. Jadi untuk Ya, chip. band dan picknya udah sih. Romer berarti Kata Freddy. Khalid. Ya itu jangan-jangan Khalid. Soyu doang kena buat RSG lagi. Gatot kaca juga. Soyu masih untuk ada. game ini. Oh, Gatot kaca ya. Pilihannya Permasalahan- luas banget ya. Iya, makanya mungkin, untuk Romer juga Tigreal masih ada Keempat sebenarnya. menangan. Dan ke arah Harit nggak? Harit. Goal point ya. Kayaknya nggak dulu deh untuk Chip. Harit ya. Ini chip kayak udah kayak ini Kryptonite Arah juga sih dari Saudi Arabia. Iya, ketemu Twisted Mind ya. Betul tuh ya ketemu Twisted. Last band dari TLID. Mereka membutuhkan hero marksman lagi juga oke sebenarnya untuk di band. Udah 3 loh. Atau boleh juga hero-nya Idok. Kayak Khalid mungkin yang perlu dipertimbangkan. Khalid Pulvis akan sangat-sangat Apakah final Cloud sekali Day ya, akan di karena ban? bisa berkombo juga dengan adanya Aurora. Oh, kayak retail ya berarti. Gua kira bakal ke arah Cloud misalnya kalau mau Cloud. Gold Laner. Ya full hero-nya ini ya. 4 loh. Iya. 4 marksman ya. 4 4 marksman. marksman untuk Skylar. Ya kalaupun hari diambil nanti ada Lunox yang bisa dipakai. Dengan tim Liquid ID. Lunox nggak pernah dipakai sekarang ya. Harit sekarang Beatrix Iya, yang iya. paling bagus harusnya ya. Atau muncul hero baru nih nanti. Karena udah Blue dan juga Alpha memungkinkan sekali untuk Layla muncul. Nah itu era race lagi ya. Layla Ixia. Jauh Jauh dulu. Iya, Jauh. Oh, berarti harus ada beberapa burst sedikit ya dari Gold Lanernya mungkin. Oh, tapi Jauhead untuk buka Tigreal. Oh, Kayak susah juga sih Tigreal kalau ketemu dengan Jauhead. Apalagi kalau ngebawain kayak Gatot Kaca itu bahkan lebih susah lagi. Iya, Lempar ya. Bisa dilempar-lempar. Bisa dilempar-lempar sama Kali Gatot. kali pun sama nasibnya Mungkin nanti. antara Halos atau Grok sih. Hylos ya aku suka. Grok masih oke sih untuk bisa menghindari efek ejector ya. Hmm. Dan akan memenangkan laning juga nih untuk semua lini bahkan. Trilen. Itu bakal bener-bener ditutup dengan adanya barrier dari Grok. Tapi kayaknya menurut aku lebih ke hero yang proaktif aja gak sih dibanding reaktif gitu. Iya. Masalahnya di situ kalau Grok cuma terlalu reaktif aja, Terlalu react aja ya. pure counter pick. Bakal Willeric jadi dan Harit. Willeric dan Harit ya. Hari. Karena ada 3 hero jump in kah mungkin? Agak Dari- lackluster di masalah physical damage ya. Jadi. Ya balik lagi nih kalau mau main jauh lah ya lah. Layla bisa, Kalau Beatrix Beatrix bisa, dua-duanya pakai Malefic Gun juga. Layla sih tapi aku lebih suka. bus, tapi late game juga nih. Cuma tinggal gimana caranya ngehindarin Aran yang pakai flicker gitu aja. Iya. Tapi gak tau kenapa aku merasa ini possible banget untuk membawakan Layla. Tapi Aim. Oh bukan ternyata. Oke. Beatrix. Beatrix. Opsinya cuma 2 soalnya. RRQ. Pakai Malefic Gun yang penting. Oke, Skylar. jadi untuk hasil drafting dari Dan pasti match Oscar. point untuk tim Parah. Liquid ID dan kita bakal lihat apakah RQ masih bisa memperpanjang Boleh, nyawa boleh. mereka lagi. Jadi untuk mereka casters tolong bawa kita ke dalam game yang keempat bersama Papulung dan juga Aul. Akankah ada nyawa yang diperpanjang oleh RRQ Hoshi? Yap, Atau akan selesai di game ini? yap. Dan bertukar ya, Beleric kembali muncul sekarang. Dan kita akan melihat seperti apa eksekusinya di match point. Untuk tim Liquid ID mampukah 2 poin yang direbut sama RRQ untuk memaksa ke game yang kelima? Betul. Ataukah match point ini akan bisa diambil sama tim Liquid ID? Betul sekali teman-teman semua ya. Ini dia penentuan. Kalau memang ini semua bisa dimenangkan RRQ, ya kita masih akan lanjut. Tapi kalau tidak, yo wes. Thanks for watching berarti hari ini. Tinggal nunggu RRQ di luar Oke brand. guys, kita masuk yang game keempat. Wow, tapi itu kalau semuanya ya. Ya. Dan pakai Petri, apa kamu membalikan kedudukan? Berarti ini juga mematahkan prediksi para panelis tadi Lihat. Betul. di game yang ketiga. Ternyata dibuktikan. Pertanyaan-pertanyaan krusial. Tapi pada akhirnya sekarang Alpha keluar kembali. Yap, main coba untuk ke arah yang lebih safety aja gak sih? Dibanding kayak Assassin yang bener-bener tipis ya kan. Seenggaknya ada escape mechanism juga. Ya punya durability juga. Dan sejauh ini ada bala bantuan ya untuk idoknya juga bergerak ke arah Susujin. Untuk bagaimana pola farmingnya akan jauh lebih cepat untuk arah Kyoshi. Oke. Ada satu orange buff tadi yang sudah diamankan. Sementara di atas coba lihat tuh. Antara Harit dan juga Beatrix. Sudah ada pergerakan Suyo juga yang mulai ingin mengamankan ke area dari Gold Crab. Ya, Scavenger Crab bisa diambil, Retribution juga ya yang harus dikeluarkan oleh Sujin. Dan kalau ngelihat dari polanya ya, siapa yang pegang early itu menang. Karena kayaknya untuk comeback di match ini agak susah ya. Terlihat dari segi setelan emblemnya juga, ada Inspire, ada Weapon Master juga.
untuk Iron Shiki. Oke, Berbeda dengan adanya Trill yang terselip untuk Skylar. itu dia. Sama-sama tetap dengan Weapon Master juga yang mereka bawa, tapi setidaknya Assassin kali ini yang dibawa oleh Beatrix. Oke. Ada Tenacity sih untuk skill-nya juga bersama dengan Brave Smite, dengan basic common emblem. Yang ngebuat dari skill harusnya punya sedikit defensif lah ya. Dan juga durability untuk bisa bertahan karena kayaknya untuk Adupok juga ini Rin sudah pede banget dengan adanya Hellstone Blast-nya. Dan menunggu ke arah Turtle yang pertama akan segera muncul dan Buset Widi. deh. Oke, Widi kehilangan sangat banyak HP di dalam tubuhnya. Coba lihat tadi, hanya menyisakan 1 bar saja loh. Dan setup menuju ke arah Turtle sudah terlihat juga ya. Dan ini bakal menjadi modal utama sih untuk Alpha yang harus dapetin Turtle pertama. Oke, Rins di area belakang dengan Auroranya sudah level 4. Tapi tadi berhasil menarik Dive untuk bisa mendekat masuk ke dalam area dari Turtle itu sendiri. Tapi Turtle berhasil diamankan pula oleh Sutsuji. Biji mati. Coba lihat, aduh apa yang dikeluarkan dari daerah menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Akankah kembali berhasil mendapatkan ke arah Sutsuji, tapi Sutsuji tertarik. Sutsuji masuk ke dalam area defensif. Namun sekarang masih bisa terlepas. Dan itu dia retribution dari Sutsujin yang akhirnya bisa dapetin Turtle pertama. Akhirnya, Akhirnya ini bisa jadi modal lagi untuk RRQ Hoshi, apalagi ya skill tadi cukup pede ya untuk bawa flickernya juga ngejar ke arah Sutsujin, tapi ya masih terlalu lincah untuk bisa ditumbangkan secara cepat. ditabrak dengan satu Unstoppable Force ya. Sementara lagi sudah disambut dengan satu Frost Breeze yang membuat YSKL lenyap seketika. Itu flickernya soalnya tadi udah dipakai informasinya. Sehingga ya skill nggak ada lagi defensive manuver yang bisa dilakukan. Wesker loh tadi udah diambil sama Skylar. Iya udah main Wesker juga dan tim Liquid ID balik lagi flicker bener-bener harus diperhatikan. Karena kalau misalkan untuk mengejar tanpa adanya poin kill yang bisa dipastikan diambil, itu bakal jadi bencana banget kayak tadi. Ini udah kelihatan dari game ketiga tadi. Dan Malefic Gun sekarang sudah dimiliki oleh Skylar. Dia sudah menang dari jarak, sudah bisa menguasain satu wave minion akan segera dihilangkan oleh Iron Shiki. Dan secara terlihat Aduh, Oke, Dok. di area tengah. Idok ya berhasil tadi melemparkan ejector dan juga Stumble Force yang dikeluarkan, tapi Idok gagal bisa mendapatkan ke arah Fabian, dan Fabiannya pun masih berhasil bergabung kembali bersama dengan rekan-rekannya. itu kombonya ngeri ya, ejector, Dibekuin. Frigate Glacier atau dari Hellstone Blaze-nya juga. Tapi belum berhasil nih untuk bisa numbangin ke arah Fabian secara instan. War Axe sudah dimiliki juga dari Fabian, Suzujin udah selesai dengan Hunter Strike-nya. Dan bergerak ke arah bottom lane Dairan gak akan dibiarin lagi untuk bisa melakukan platingan terhadap outer bottom turret. Wave minion di bagian bawah harus segera dihilangkan sebelum mereka nanti akan bergabung lagi di area The Turtle. Dan sekarang bedanya Widi sudah level 4. Akan seperti apa lagi setupnya? Ada Wrath of Dread yang bisa digunakan juga pastinya untuk adanya di setup. Dan ini dia akan dibiarkan, oh ya SKL kena poke Sakit banget loh itu tadi Hellstone Blast-nya. sama Evil Queller kan. Sementara sekarang Idok belum ketahuan posisinya. Idok bersembunyi, ketahuan sudah. Turtle harus balik lagi masuk ke dalam pit yang dimiliki Iron Shiki di mid. Sementara Beatrix masih ada di bagian atas. Skylar masih tetap berada di landingnya. Rotary dikeluarkan pula. Stumble Force bisa dikeluar, tapi Yeskia flicker tadi ke depan yang jauh lebih aman. Untuk sekarang coba lihat. Pergerakan dari Widi tadi berhasil mengikat ke arah beberapa players. Alpanya langsung dikeluarkan begitu saja. Rinsnya masih berhasil kabur. Langsung ditampol saja oleh Aran. Tapi ternyata Rinsnya pun masih berhasil selamat pula. Dan sekarang Aran sendirian. Aran dari dikeroyok. Ada Skylar yang sudah bergabung pula. Mendapatkan tadi satu orang kembali. Satu persatu ya pemain-pemain dari tim Liquid ID menyerahkan nyawa. Kayak tadi sebenarnya dapat juga dari Turtle-nya. Tapi Fabian dikejar-kejar sama Dairen. Dan ya kita tahu bagaimana Dark Wave, Infinite Pursuit itu juga punya damage. Dan akhirnya membuat dari Fabiannya pun hilang dan bahkan keuntungan kali ini berbalik untuk RRQ Hoshi. Nggak apa. Gak ngedapetin dari Turtle yang kedua, tapi bayaran yang mereka bisa dapatkan itu jauh lebih besar. Yap, sementara oke, Widi. Hey, Widinya tertangkap basah, ini udah waktunya untuk RRQ sih, tapi masih selamat, Widinya terbakar. What? Yap, bahkan revitalize-nya belum siap ya. Deh, langsung ditabrakin spiral apa? Oke, Sutsujin kabur. Kabur dulu, tapi Skylar free banget dari tadi loh, dia dapetin turret-turret juga sekarang di area top lane secara bebas. Yap, dan wave minion akankah sempat dihilangkan? Tidak sempat harusnya karena sekarang Dairen pun sudah join ke dalam pertempuran. Menekan tim Liquid ID. Yap, dan apakah kita akan melihat game yang kelima karena balik lagi trennya adalah di match kali ini siapa yang pegang early. Itu biasanya udah snowball dan susah banget buat dibalikin. Yang penting mereka tidak melakukan kesalahan saja. Itu dia, ada blender yang bisa dimanfaatkan juga dan RRQ Hoshi. Mereka udah unggul, itu dia Renner Apathy. Buat dari Fabian juga harus lebih
Ya walaupun ya dia di belakang banget ya posisinya. Ya nggak ada tempat yang aman. Karena sekarang mereka pun sudah mulai berkumpul kembali di area mid ya. Wave minion di bagian bawah pun belum bisa mendobrak ke arah outer turret. 10 detik lagi Turtle Pool akan muncul. Dan akan seperti apa lagi dan siapa yang akan mendapatkan kerugian. Ya dan Turtle yang ketiga akan menjadi penentuan nih. Kalau misalkan tim Liquid ID bisa dapetin Turtle tanpa kalah team fight. Kena. Tampaknya itu tapi masih gagal. Dan berhasil melemparkan injektornya. Idok terpisah. Idok langsung dilumat habis. Menyisakan 4 player. Aran sendirian. Blazer Glacier langsung dikeluarkan. Aran membeku namun di bagian yang berbeda. Coba lihat Dairon yang ngacak-ngacak bagian belakang yang dimiliki oleh pemain dari tim Liquid ID. 4 melawan 5. Tapi sedikit lagi tersisa. Yeskiel membanting lagi satu player ke bagian belakang. Tapi Dairon terlalu kuat. Terlalu banyak source skill untuk bisa menumbangkan karena Dairon. Namun sekarang Aran pun harus menjadi bayarannya. RRQ tetap untung. Nah ini manusia ungu ngeri banget sih dari Dairon yang bener-bener makan semua resource dari tadi. Walaupun in the end Daironnya tumbang. Tapi dengan dirinya nge-buying time sebegitu lama, RRQ Hoshi bisa dapetin Kara Turtle. Dan juga bahkan tim fight yang dilanjutkan kembali oleh tim Liquid ID, mereka terpanis satu persatu. Dan kerugian bergulir terus-menerus karena purple buff pun berhasil untuk di-invade. Lagi dan lagi ya. Dairon badannya bonyok semua untuk di game kali ini. Yap. Wah, dipijetin itu ntar ya. Tolong ya, lele ya. Tuh, udah bonyok semua itu badannya itu. Babak belur ya. Babak belur deh itu mah. Buset, biru semua itu badannya. Oke. Tapi dengan modal 3.900 gold yang dipegang sama RRQ Hoshi. Mereka nggak bermain juga nggak yang terlalu terburu-buru. Mereka tarik ulur. Dan ini dia pola yang dibawakan oleh RRQ Hoshi. Bermain Kate. Dari tim Liquid ID ya mereka nggak bisa benar-benar komit juga. Apalagi dalam keadaan yang tertinggal. Ditarik ulur terus-terusan. Bro, saya lihat bro. Liquid ID tadi terpancing kan. Ya. Pada akhirnya Flicker terpaksa dikeluarkan untuk maju ke depan. Tanpa memikirkan kalkulasi yang matang. Oke. Dari golnya, wow, Beatrix sudah 7.000. Skylar akan urak-urakan nih harusnya untuk bisa menekan damage-nya. Karena dari tadi semuanya dipaksa dan disibukin di tim fight tengah ya. Yap, berhasil menarik tadi ke arah satu player. Sementara manusia ungu Dairon benar-benar mengamuk. Begitu susah untuk bisa menumbangkan. Begitu banyak source skill untuk bisa menumbangkan ke arah satu player tersebut. Menjadi keuntungan kembali untuk RRQ Hoshi. 3 player. Wow. Dan Sky Piercers di tangan Skylar akan semakin mengerikan lagi apa yang bisa dilakukan oleh Skylar. Karena dari tadi Skylarnya pun free, disibukkan semuanya untuk melakukan adanya skirmish ataupun team fight di arah tengah. Sakit Gak, banget. masih belum cukup ternyata untuk bisa langsung menginstan ke arah Iron Shiki. Oke. Dan mereka sekarang mendapatkan purple buff. Kembali RRQ Hoshi akan melumat habis seluruh keuntungan yang bisa mereka dapatkan secepat mungkin dan menutup game ini. Oke. Dan bottom lane ini bakal coba untuk ditahan dulu. Lordnya harusnya direlain sih oleh tim Liquid ID. Mereka nggak bakal paksa untuk kontes, hanya sedikit mengintip saja. Dan belum kelihatan nih momentum dari Widi. Dengan Red of Drive masih belum kelihatan sama sekali. Bagaimana dia bisa melakukan inisiasi. Ataupun yang memegang pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Wah, sekali udah kaya raya ini. Wah, siapapun yang maju digas ini mah. Oke, Sky Piercers juga masalahnya walaupun masih belum punya stack ya. Dan wah itu kena tuh kayaknya seharusnya Rena Rapati ya. Sembari ngecek rerumputan, sembari juga ternyata ada seseorang yang menghuni yaitu Fabian. Yap, sementara sekarang Idok bersembunyi. Siapa lagi akan menjadi korban? Idok akan berubah menjadi atlet basket dulu ini. Kenapa tuh? Jadi lempar-lemparin mah. Oh iya dilemparin. Volley gak sih? Wah buset dia, volley. Kan begitu, dilemparkan. Tapi untuk Lordnya sekarang bakal coba untuk dimaksimalkan adanya lane atas dan bawah juga yang didorong sama RRQ Hoshi. Dan defensif seperti apa yang akan dilakukan tim Liquid ID? Oke, itu dia. Ada satu pergerakan tadi seperti yang dilakukan. Dan Aran hilang seketika. RRQ siap untuk bisa menutup game ini. Tapi ternyata masih bisa ditahan. Tapi wave mini yang ada di bagian tengah. Akankah inilah yang mengantarkan mereka menuju ke arah kemenangan? Karena di bagian bawah masih ada satu wave minion lagi yang siap menghujam masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Menyisakan 4 player saja. RRQ sudah memandang dari kejauhan. Kemenangan sudah ada di depan mata. Wave minion masuk ke atas. Widi mencoba untuk bisa maju bersama dengan Fabian. Tapi begitu banyak damage yang masuk, bola dari RRQ Hoshi menghujam dan juga mengusir
diusir ke arah tim Liquid. Dan wah ini bakal coba. Raider Rapati yang dikeluarkan oleh Skylar. On point, masuk dan juga memulangkan Fabian menuju ke arah base-nya menjadi notifikasi. Wah ini bakal dipaksa sih Flicker. Oke, langsung dipaksa, Flicker, Frostbeast mengeluarkan semuanya dan mereka akan mendapatkan kemenangan game 2 sama. Dan ini dia Best of 5 Series yang digunakan semua fasilitasnya. Energi bos, satu lagi Memaksa energi. Tim Liquid ID bertanding lagi di game yang ke